Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini 7 Desember 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyi dari PKJ 200, Ku Diubahnya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang Kau beri untuk kami. Kami saat ini datang kepadamu. Kami memohon Roh Kudus menyertai kami. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti akan apa yang kami baca dan kami dengar. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya beri judul mengalami kemajuan rohani. Mengalami kemajuan rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah novel karya Romo Sindunata yang berjudul Anak Bajang Mengayun Rembulan, berkisah tentang sosok buruk rupa yang berhati mulia. Sosok itu bernama Sukosrono. Suko itu bahasa Jawa artinya suka, Srono itu artinya sarana. Jadi nama Sukosrono artinya adalah orang yang suka menjadi sarana atau jalan atau cara atau media untuk membantu, menolong orang lain, menghadirkan kebahagiaan bagi mereka. Saudara-saudara, Sukrosono, jangan salah dengan Sukro, Bapak Ibu. Kalau Sukro itu nama kacang, ini Suko ya, bukan Sukro. Sukosrono itu adalah seorang anak bajang. Anak bajang itu adalah anak yang berwujud raksasa kecil buruk rupa. Dan karena keadaannya itu, Sukosrono sering diremehkan, disia-siakan, bahkan ia membebani, ia dianggap mempermalukan, keberadaannya bikin malu kakaknya yang tampan, yang bernama Sumantri. Dan Sumantri ingin melenyapkan adiknya itu, sekalipun setiap kali ia ingin melenyapkan adiknya yang bikin malu dia itu, upayanya selalu gagal. Saudaraku yang terkasih, hebatnya Sukosrono yang mengetahui ulah kakaknya itu tidak menjadi dendam kepada kakaknya. Ulah jahat kakaknya justru dibalas dengan tindakan kasih sayang. Termasuk ketika kakaknya mengalami masalah. Suatu hari kakaknya ini pergi ke kota raja. Ia ingin melamar sebagai pegawai di sana. Dan oleh pihak kerajaan dia diberikan syarat. Engkau bisa bekerja di kerajaanku, aku terima sebagai pegawai, kalau kamu bisa memenuhi syaratnya. Syaratnya apa, Tuan? Pihak kerajaan mengatakan, kalau engkau bisa membuatkan sebuah taman yang indah. Oh saudara, tentu persyaratan ini adalah persyaratan yang di luar perkiraan Sumantri. Dia sebagai seorang pemuda yang tangkas ahli berperang, mungkin dia membayangkan akan bisa memenuhi harapannya kalau dia diberikan persyaratan mungkin untuk mengalahkan seseorang tertentu. Tetapi rupanya dia diberi persyaratan untuk membuat sebuah taman. Pupus sudah harapannya. Di saat kesedihan itu melanda dia, maka hadirlah adiknya yang buruk rupa tadi, yang bernama Sukosrono tadi.
dengan kesaktiannya sebagai seorang anak bajang. Dalam waktu sekejap, ia bisa membuat taman untuk Sumantri. Dan akhirnya Sumantri bisa diterima di kerajaan itu. Sukosrono, orang yang berwajah buruk rupa tetapi berhati mulia. Dia suka menolong dan menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Itulah wujud kebajikan kehidupan yang ditampilkan oleh seseorang yang memiliki hati yang tulus dan murni. Saudara-saudara, kebajikan rupanya menjadi salah satu pertanda bagi seseorang yang di dalam kehidupan rohaninya sudah mengalami pertumbuhan, sudah mengalami kedewasaan, sudah mengalami kemajuan. Salah satu buktinya orang yang mengalami kemajuan rohani apabila di dalam hidupnya ia memiliki kebajikan yang terus bertumbuh. Ia tumbuh di dalam virtu yang sehat. Kebajikan sebagai bentuk kemajuan rohani itu bisa dilihat dari sifat baik yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah pribadi yang suka menolong, kalau kita adalah pribadi yang peramah, bukan pemarah, kalau kita adalah pribadi yang suka memberikan kepedulian kepada orang lain, kalau kita adalah seorang yang penyabar dan itu terpancar di dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kebajikan itu. Dan sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang dimiliki, dipunyai oleh Allah Bapa. Karena itu, orang yang maju rohaninya, orang yang bertumbuh di dalam kebajikannya, berarti di dalam hidupnya, ia mengenakan sifat-sifat Bapa itu di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Tentu kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kebajikan itu seharusnya menjadi konsekuensi logis, sesuatu yang mengikuti di dalam hidup kita sebagai dampak, sebagai akibat di dalam pengenalan kita yang mendalam kepada Kristus, sehingga semakin hari kita memancarkan sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Allah itu, sehingga masing-masing kita menjadi orang-orang yang hidup menyerupai dengan Tuhan Yesus. Jika relasi kita dengan Kristus itu kita ibaratkan seperti tanaman yang berakar dan berbuah, maka semakin pengakaran iman kita itu kuat, menyerap unsur hara di dalam Kristus, maka semakin lebat buah kebajikan kita. Saya ulangi, semakin kehidupan iman kita berakar kuat di dalam Kristus, maka semakin lebat buah kebajikan kita. Dalam bahasa yang lain mungkin itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menyebutkan tentang buah roh di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima. Saudaraku yang terkasih, sebagai murid Kristus kita bisa mengevaluasi diri. Apakah hidup kita itu mengalami kemajuan rohani atau hidup kita ini stagnan, tidak bertumbuh, mandek, bahkan mungkin menjadi kerdil. Kita bisa melihat dari indikasinya. Kalau di dalam kehidupan kita itu mengalami kemajuan rohani, tentu itu artinya hidup kita tidak hanya berkutat untuk urusan kita sendiri, tidak berkutat hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga semestinya kehidupan kita berdampak
bagi sekeliling kita. Seperti rembulan yang hadir, cahayanya menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang melihatnya. Orang-orang itu merasakan kebahagiaan ketika mereka melihat dan merasakan cahaya rembulan. Itulah nilai kebajikan yang dimaksudkan oleh Tuhan, yaitu suatu perbuatan baik yang dihasilkan karena kasih Kristus yang memerintah di dalam kehidupan kita. Saudara, seorang yang maju rohaninya, hidupnya dipimpin oleh Kristus. Ia telah mengalami dan menikmati kebaikan hatinya Kristus, dan kebaikan hatinya itu disaksikan kepada sesamanya secara alamiah, secara otentik, secara asli, tidak berpura-pura dan tidak berpura-pura baik, tapi benar-benar baik, benar-benar menghadirkan nilai kebajikan. Sehingga perbuatan baiknya itu sebetulnya adalah wujud kemenangannya di mana ia menggunakan anugerah Kristus itu secara luar biasa. Termasuk ketika ia dihambat, dihalang-halangi, dihadang oleh perilaku jahat orang lain kepada dirinya. Ia sudah menang, ia bisa melakukan kebajikan itu. Ia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi seperti surat Roma 12 ayatnya yang ke-17 mengatakan, mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Saudaraku, mungkin itu adalah sesuatu yang sulit secara manusia biasa. Tetapi di dalam anugerah dan pertolongan Kristus, di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, kita bisa melakukan itu. Karena itu jangan berhenti, berupaya untuk melakukan kebajikan. Karena kalau kita melakukannya, berarti kita sudah satu step lebih maju daripada orang pada umumnya. Di mana orang pada umumnya, mereka hanya melakukan kebaikan yang standar, yang sama, hanya kepada orang lain yang berbaik kepada kita. Tetapi kemajuan rohani justru menunjukkan kita bisa dimampukan untuk berperilaku baik, membuat sebuah kebajikan kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak berbuat baik kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kalau begitu kebajikan itu adalah wujud nyata kasih yang tanpa syarat yang bersumber dari Kristus, yang memampukan kita mengasihi orang secara tulus. Dan itu artinya sekali lagi kita sedang berjalan di dalam kemajuan rohani, yang secara sungguh-sungguh kita turut berpartisipasi di dalam kodrat ilahi seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Belajar dengan giat meniru Kristus secara terus-menerus. Maka kita mau diubah dan dibaharui di dalamnya, termasuk melakukan kebajikan demi kebajikan, walaupun terkadang kebajikan itu segera dilupakan oleh orang, bahkan mungkin secara ekstrim seperti yang saya katakan tadi. Kebajikan atau kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Bahkan mungkin kebajikan itu menjadi tidak diingat lagi. Seperti pepatah yang mengatakan, habis manis, sepah dibuang. Seperti tebu yang menjadi ampas. Habis diperas, diambil airnya yang manis, kemudian sisanya menjadi dibuang. Tapi jangan khawatir, ampas tebu itu masih berguna.
dia bisa dipakai oleh petani. Di ladang-ladang itu, ampas itu bisa difungsikan untuk pupuk yang menyuburkan tanah. Artinya dia tidak menjadi sia-sia. Karena itu bagi kita pun ketika kita melakukan nilai kebajikan dengan perbuatan-perbuatan baik itu, jangan berkecil hati seandainya kita pun mengalami seperti pepatah air susu dibalas air tuba. Kebaikan kita bukan saja dilupakan, tetapi dibalas dengan kejahatan. Jangan kita menjadi kecil hati. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah meneladankan kepada kita bahwa kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang benar-benar tak bersyarat itu, yang mampu memberikan kepada kehidupan ini warna, berdampak, mengubah kehidupan ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Bahkan kasih itu yang menyelamatkan kehidupan ini, membaharui tata kelola kehidupan ini dengan kasih Kristus. Saudara, karena itu mari kita jangan berhenti menebar kebajikan, sebab dengan demikian menebar kebajikan itu adalah wujud kemenangan iman kita. Dengan kita menebar kebajikan dan kita memperkaya dalam perbuatan kasih bagi banyak orang, maka di situ nama Tuhan dimuliakan. Kita mendapatkan kedamaian dan kesukacitaan. Selamat menabur kebajikan di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Tuhan menebus kami, membaharui kami menjadi ciptaan yang baru, supaya hidup kami bisa menyerupai Kristus, termasuk di dalamnya, supaya kami mampu menaburkan kebajikan bagi banyak orang. Biarlah sebagai murid-murid-Mu, sebagai umat tebusan-Mu, kami boleh melakukan itu, supaya nama Kristus boleh dimasyurkan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kehidupan kami yang miskin akan kasih, di mana banyak orang berlomba-lomba untuk hidup secara egois, Tuhan mampukan kami untuk hidup di dalam kasih. Di mana dunia dan banyak orang tidak mengejar kemajuan rohani, tetapi mengejar kesenangan duniawi, Tuhan mampukan kami untuk berlomba-lomba, mengejar kemajuan rohani kami, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya Roh Kudus, pimpin setiap kami. Kami serahkan anggota jemaat dan simpatisan GKI Batu, serta saudara-saudara kami semua yang mengikuti ibadah harian ini, kami semuanya boleh memperoleh kemajuan rohani sehingga menyukakan hati Bapa. Di tengah segala pergumulan kehidupan, kiranya kami dimampukan untuk tidak terikat dan melekat kepada segala pergumulan itu, tetapi kami terus setia berproses menunjukkan perubahan hidup kami yang semakin hari semakin bersandar kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan anggota jemaat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, terutama di masa musim hujan yang sedang tiba ini. Berikan kekuatan yang ekstra kepada kami untuk dapat mengikuti, menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang ada. Kami berdoa untuk masyarakat di berbagai tempat yang mungkin terdampak bencana alam karena musim hujan ini. Tuhan hadir dan menolong mereka, termasuk kami tetap mendoakan supaya penanggulangan wabah virus corona
dapat dikendalikan, sehingga dunia dan Indonesia pada umumnya kami boleh mengalami kesehatan yang paripurna. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk persiapan jemaat-Mu untuk menyambut Natal. Tuhan memberkati supaya hari Natal boleh menjadi bentuk ungkapan syukur dan sukacita kami, menandai kehidupan kelahiran baru kami di dalam Kristus. Karena itu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami kesukacitaan dan kedamaian di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, berkatilah setiap kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.